Video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Halo semuanya. Sebelumnya, video di awal tadi akan menjadi pembahasan saya pada video ini terkait TikToker yang sedang ramai dibincangkan karena kritikannya. Sebelumnya ia mengunggah sebuah video. Video tersebut berisi presentasi terkait kinerja pemerintah Lampung yang kurang baik di akun TikToknya. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusuf Paung dari Prodi Teknik Elektro kelas B Istanbul 2021. Yang saya hormati Ibu Erita Astrid STMS selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Nah, langsung saja. Jadi, dari unggahan video Kak Bima ini membuat beberapa orang tidak setuju ataupun tidak menyukainya. Karena ada beberapa orang melaporkan Kak Bima ini, yaitu Ginda Ansori ke Polda Lampung. Kak Bima dilaporkan dengan pelanggaran UU ITE karena video yang diunggahnya di TikTok. Jadi, kepolisian pemeriksaan 6 orang saksi atas laporan tersebut, yaitu 3 orang warga, seorang ahli bahasa, dan 2 orang ahli pidana. Kemudian diadakan gelar perkara. Dari hasil pemeriksaan 6 saksi dan gelar perkara, laporan saudara Ginda Ansori terhadap Kak Bima tidak memenuhi unsur pidana. Padahal dapat kita ketahui sendiri bahwasannya setelah kita simak video dari Kak Bima ini tidak mengandung unsur-unsur yang negatif ya, dan tidak menggunakan kata-kata yang begitu kasar seperti pada contohnya pemerintahan Dajjal. Padahal dari video Kak Bima yang dapat kita simak yang menggunakan kata Dajjal itu kan sudah tepat ya, bahwasannya itu luapan emosi dari Kak Bima terhadap kinerja pemerintah yang buruk. Salah satu contohnya yaitu infrastrukturnya. Nah, apalagi kita berada di negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Semua orang siapapun bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah yang tengah berkuasa dan berlaku juga kepada siapa saja yang berkuasa. Kita harus melawannya jika dia memanfaatkan tangan-tangan hukum untuk membungkam kritik. Kritik kan memang dibutuhkan, tapi mengkritik juga butuh pengetahuan rambu-rambu hukum, yakni mengetahui dasar esensi kritik itu sendiri. Karena kritik jelas berbeda dengan melecehkan. Jadi, dari kasus Kak Bima ini, kita dapat belajar bahwasannya penerapan dari teknologi ataupun literasi digital pada Kak Bima ini sebenarnya sudah. Jadi kita dapat belajar dari Kak Bima. Jika kita mengkritik pemerintah ataupun instansi yang ada di negara kita harus lebih bijak lagi. Nah, dari video Kak Bima yang sudah tersebar, hal ini menemukan hal yang positif dari penggunaan teknologi tersebut. Salah satunya, pemerintahan Lampung langsung tergerak untuk menuntaskan pembangunan yang kurang signifikan. Jadi, kesimpulannya di zaman globalisasi ini dan modern saat ini, di zaman globalisasi yang modern saat ini, teknologi merupakan salah satu kemajuan zaman yang sangat menduduki kapasitas kebutuhan setiap lapisan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk membangun kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan bahasa yang saya gunakan. Demikian, terima kasih.